selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Gender dan Politik. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 2. Sebelum masuk ke materi, di sini kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Yunita Amteme dengan NPM 21220167. Saya Elizabeth Sapuera dengan NPM 21220193. Latar belakang feminisme abad ke-20 berkembang pesat dan melahirkan banyak teori. Julia Kristeva muncul dengan pendekatan yang memadukan linguistik, psikoanalisis, dan feminisme. Ia melihat bahwa penindasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi secara sosial, tetapi juga melalui bahasa dan simbol budaya. Bahasa menjadi alat penting dalam pembentukan kekuasaan patriarki. Yang berikut konsep dasar bahasa Kristeva. Bahasa memiliki dua aspek utama, yaitu semiotik dan simbolik. Semiotik berkaitan dengan emosi, irama, tubuh, dan hubungan dengan ibu. Simbolik berkaitan dengan logika, tatanan sosial, dan struktur patriarki. Kedua aspek ini selalu saling berinteraksi dalam pembentukan makna dan identitas manusia. Perempuan sering kali disosialisasikan dengan semiotik yang kemudian ditekan oleh simbolik patriarkat. Konsep-konsep objection. Objection berarti pengusiran terhadap sesuatu yang dianggap menjijikan, kotor, atau mengancam identitas sosial. Tubuh perempuan, darah, dan proses melahirkan sering dianggap menjijikan dalam budaya patriarki. Hal ini menunjukkan bagaimana sistem patriarki mempertahankan kekuasaannya dengan menyingkirkan unsur feminim. Latar kehidupan Julia Kristeva. Lahir di Bulgaria 24 Juni 1941 dalam keluarga religius. Ayahnya seorang pendeta ortodoks, sehingga Kristeva tumbuh dalam lingkungan spiritual dan intelektual. Menempuh pendidikan linguistik di Universitas Sofia, pindah ke Prancis tahun 1966 dan bergabung dengan kelompok intelektual Tocqueville. Menikah dengan penulis Prancis Philippe Sollers. Kondisi historis dan sosial. Kristeva hidup pada masa Perang Dingin dan kontrol ideologi di Bulgaria. Saat pindah ke Prancis, ia mengalami revolusi intelektual tahun 1968 yang menuntut kebebasan berpikir. Gerakan feminis gelombang kedua sedang berkembang pesat. Ia melihat bagaimana bahasa bisa menjadi alat kekuasaan dan penindasan. Teori yang mempengaruhi Kristeva: strukturalisme dan poststrukturalisme. Bahasa sebagai sistem tanda. Psikoanalisis, identitas manusia dibentuk oleh bahasa dan ketidaksadaran. Marxisme melihat bahasa sebagai alat ideologi dan kontrol sosial. Eksistensialisme menekankan kebebasan individu dan eksistensi perempuan. Inti teori feminisme Kristeva: identitas perempuan bersifat cair dan terus berubah. Subjek perempuan selalu dalam proses. Bahasa menjadi arena perjuangan feminis. Tujuan utama memberi ruang bagi suara perempuan dan tatanan simbolik. Keunggulan teori Kristeva: menggabungkan linguistik, psikoanalisis, dan feminisme secara kreatif. Menolak esensialisme gender, menekankan kebebasan dan pluralitas identitas perempuan, menjadikan bahasa sebagai alat pembebasan. Pengaruh terhadap feminisme. Melahirkan feminisme poststrukturalis
menginspirasi studi sastra, seni, dan film, mengubah cara pandang terhadap tubuh dan identitas perempuan, mendorong feminisme lintas disiplin ilmu. Kritik terhadap Kristeva. Teorinya dianggap terlalu abstrak dan sulit diterapkan, kurang menyoroti isu ekonomi, kelas, dan ras, terlalu fokus pada psikoanalis individu bukan gerakan sosial. Bahasa tulisannya rumit dan filosofis. Kesimpulan, Kristeva mengajarkan bahwa kebebasan perempuan dimulai dari kebebasan berpikir dan berbicara. Bahasa membentuk realitas kita. Jika bahasa patriarki yang mendominasi, maka perempuan akan terus berada di pinggiran. Dengan memahami dan mendekonstruksi bahasa, perempuan dapat merebut kembali maknanya sendiri. Sekian pemaparan materi kami. Sesi selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama, apa teori Kristeva masih relevan untuk perjuangan feminisme masa kini dan apa tantangan terbesar dalam menerjemahkan teori Kristeva ke dalam gerakan sosial nyata? Jawabannya, iya, masih relevan, tetapi dengan catatan teori Kristeva berguna untuk memahami akar kultural dan psikis dari penindasan, terutama melalui bahasa dan representasi. Dalam konteks feminisme masa kini, misalnya feminisme digital, identitas cair, atau body politics, gagasan Kristeva tentang identitas yang tidak stabil sangat membantu memahami yang pertama, bagaimana perempuan atau gender lain dinegosiasikan dalam ruang wacana. Yang kedua, bagaimana bahasa membentuk batas yang normal dan yang lain. Namun kerumitannya membuat teori ini sulit menjadi panduan langsung untuk gerakan sosial atau kebijakan publik. Ia lebih cocok sebagai fondasi teoritis, bukan strategi aksi. Tantangan terbesar dalam menerapkan teori Kristeva ke gerakan sosial nyata. Beberapa tantangan utama, yang pertama, bahasanya terlalu akademis, sulit dipahami oleh aktivis, akar rumput yang membutuhkan strategi konkret. Kedua, fokusnya pada dimensi simbolik dan psikoanalistik, bukan pada struktur ekonomi, politik, atau hukum, sehingga sulit diterjemahkan menjadi program perjuangan. Yang ketiga, kritik dari feminisme lain seperti Judith Butler dan Bell Hooks yang menilai bahwa teori Kristeva terlalu elit dan tidak cukup mempertimbangkan pengalaman ras, kelas, dan konteks sosial nyata. Yang keempat, jarak antara teori dan praksis untuk menjadikan ide Kristeva berguna dalam gerakan sosial dibutuhkan jembatan konseptual, misalnya melalui seni, pendidikan kritis, atau wacana budaya. Pertanyaan kedua, apakah Julia Kristeva lebih fokus pada perjuangan politik perempuan pada pembebasan melalui bahasa dan simbol? Jawabannya, dalam konteks feminisme gelombang kedua, banyak tokoh menekankan emansipasi politik dan sosial seperti kesetaraan di tempat kerja, hak reproduksi, dan representasi politik. Namun, Kristeva mengambil arah berbeda. Ia berpendapat bahwa penindasan terhadap perempuan berakar pada struktur bahasa dan simbol budaya patriarkal, bukan hanya pada sistem hukum atau politik. Karena itu, pembebasan sejati harus dimulai dari perubahan cara berpikir dan bahasa, cara kita menyimbolkan perempuan, ibu, dan tubuh. Kristeva memperkenalkan konsep semiotik atau unsur hasrat, emosi, dan tubuh dalam bahasa yang sering ditekankan oleh simbolik atau aturan logika tata bahasa patriarkal. Menurutnya, perempuan bisa menantang sistem patriarki dengan satu, menghadirkan kembali unsur semiotik dalam karya seni sastra dan ekspresi diri. Yang kedua, mengguncang tatanan simbolik yang maskulin dan kaku. Sekian presentasi kami ucapkan terima kasih.